Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi mahkum fih. Pengertian mahkum fih. Mahkum fih atau objek hukum adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Mahkum fih sering disebut dengan mahkum bih, yaitu perbuatan mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i, perintah Allah dan Rasul yang sifatnya dengan wajib, haram, makruh, mandub, atau mubah ketika berupa hukum taklifi. Dalam istilah ulama usul fiqh, yang dimaksud mahkum fih atau objek hukum yaitu sesuatu yang berlaku pada hukum syara'. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Hukum itu berlaku pada pembuatan dan bukan pada zat. Misalnya, daging babi. Daging babi tidak berlaku hukum, baik suruhan atau larangan. Berlakunya hukum larangan adalah pada memakan daging babi, yaitu sesuatu perbuatan memakan, bukan pada zat daging babi tersebut. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mahkum fih. Syarat yang pertama adalah mukallaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat ia laksanakan. Maka, seorang mukallaf tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan sholat. Misalnya, sebelum dia mengetahui persis tentang rukun, syarat, dan tata cara sholat. Syarat yang kedua yaitu mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Seseorang mengetahui bahwa tuntutan itu dari Allah sehingga ia melaksanakannya berdasarkan ketaatan dengan tujuan melaksanakan titah atau perintah Allah semata. Sesungguhnya, hal itu sama dengan hukum yang berlaku dalam hukum positif, yakni tidak ada keharusan untuk mengerjakan suatu perbuatan sebelum adanya peraturan yang jelas. Dan syarat yang ketiga yaitu perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Syarat yang ketiga tersebut juga memiliki beberapa syarat. Antara lain, syarat yang pertama yaitu tidaklah sah suatu tuntutan yang dinyatakan mustahil untuk dikerjakan atau ditinggalkan berdasarkan kesepakatan jumhur ulama, baik berdasarkan zatnya ataupun kemustahilan itu dilihat dari luar zatnya. Yang kedua, para ulama usul fiqh menyatakan tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang ditaklifkan untuk dan atas nama orang lain. Syarat yang ketiga adalah tidak sah tuntutan yang berhubungan dengan perkara yang berhubungan dengan fitrah manusia, seperti gembira, marah, takut, dan sebagainya, karena hal itu berada di luar kendali manusia. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan.